Assalamualaikum Amerika. Islam udah mendarat guys. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah yang mungkin belum banyak diketahui orang. Siap-siap buat terkejut. Kita putar balik dulu ke abad ke-16. Zamannya para pelaut menjelajah samudra. Bayangin deh, kapal-kapal besar yang berlayar melintasi lautan luas, mencari dunia baru. Ternyata Islam udah nyampe ke Amerika lebih dulu dari yang kita kira loh. Nggak cuma lewat jalur perdagangan, tapi juga lewat para penjelajah yang berani. Jauh sebelum burger dan kentang goreng ngehits, udah ada Muslim di sini. Mereka adalah bagian dari komunitas awal yang membentuk fondasi negara ini. Mereka ikut bareng para penjelajah Spanyol dan Portugis. Bayangin, mereka berlayar ribuan mil meninggalkan tanah air mereka dan membawa serta keyakinan mereka. Kebanyakan sih Buddha Afrika yang dipaksa jadi Kristen, tapi diam-diam tetap ngejalanin ajaran Islam. Mereka harus sembunyi-sembunyi, tapi semangat mereka nggak pernah padam. Mereka ini pelopor Muslim pertama di Amerika. Keren kan? Mereka adalah bukti nyata bahwa Islam sudah menjadi bagian dari sejarah Amerika sejak lama. Walaupun jumlahnya dikit dan sering dibikin susah, mereka tetap pegang teguh iman mereka. Mereka berdoa di tempat-tempat tersembunyi, menjaga tradisi mereka dengan penuh dedikasi. Mereka syalat sembunyi-sembunyi, puasa di tengah-tengah kesulitan, dan saling nguatin satu sama lain. Solidaritas mereka adalah kekuatan yang luar biasa. Kisah mereka bukti nyata kalau Islam itu kuat banget, bahkan di tengah cobaan berat. Mereka menunjukkan bahwa iman bisa bertahan di mana saja, kapan saja. Sayangnya, sejarah awal Muslim di Amerika sering dilupain. Banyak dokumen dan catatan yang terkubur di arsip-arsip tua menunggu untuk ditemukan kembali. Padahal, mereka itu bagian penting dari sejarah Amerika. Kontribusi mereka nggak bisa diabaikan begitu saja. Mereka membantu membentuk budaya dan masyarakat yang kita kenal sekarang. Cerita mereka wajib diketahui dan diingat semua orang, biar pada tahu kalau Islam itu bukan agama asing di Amerika. Ini adalah bagian dari warisan kita yang harus dihargai dan dipelajari. Yuk, kita hargai perjuangan mereka dan terus cari tahu sejarah Islam di Amerika, biar makin banyak yang ngerti. Dengan begitu, kita bisa membangun jembatan pemahaman dan menghargai keragaman. Biar nggak ada lagi yang bilang, Islam baru datang kemarin sore di Amerika. Mari kita rayakan keberagaman dan sejarah yang kaya ini bersama-sama. Gelombang hijrah dari Timur Tengah ke negeri Paman Sam. Perjalanan panjang yang penuh harapan dan tantangan. Masuk abad ke-19, imigran Muslim mulai banyak yang datang ke Amerika. Mereka datang dengan kapal, menyeberangi lautan luas, membawa mimpi dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka dari mana-mana, terutama Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Setiap kelompok membawa budaya, tradisi, dan cerita mereka sendiri, menambah keragaman di tanah baru ini. Alasannya macam-macam. Ada yang pengen hidup lebih baik, kabur dari konflik, dan ada juga yang pengen sekolah di negeri Paman Sam ini. Mereka meninggalkan tanah air mereka dengan harapan menemukan kedamaian dan peluang baru. Kedatangan mereka bawa warna baru buat masyarakat Amerika. Mereka memperkenalkan makanan, musik, dan seni dari tanah asal mereka, menciptakan perpaduan budaya yang unik. Mereka buka usaha, bangun masjid, dan kenalin budaya Islam ke orang-orang sekitar. Masjid-masjid pertama mulai berdiri, menjadi pusat komunitas dan tempat ibadah. Mereka juga ikut nyumbang di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai teknologi. Banyak dari mereka yang menjadi dokter, insinyur, dan akademisi, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Amerika. Gelombang hijrah ini terus berlanjut sampai abad ke-20, dan bikin Islam makin kuat di Amerika. Komunitas Muslim tumbuh dan berkembang, membentuk identitas yang kuat di tengah masyarakat Amerika. Mereka nunjukin kalau Islam itu agama yang damai, toleran, dan cinta damai. Melalui dialog antaragama dan kegiatan komunitas, mereka berusaha membangun jembatan pengertian dan kerjasama. Mereka juga buktiin kalau Muslim bisa hidup akur sama pemeluk agama lain. Kehidupan bersama yang harmonis ini menjadi contoh bagi dunia, bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan penghalang. Masjid pertama di Amerika Serikat dibangun tahun 1913 di North Dakota. Wow, nggak nyangka kan? Masjid ini berdiri dengan sederhana, hanya memiliki satu menara, tapi memiliki makna yang sangat besar bagi komunitas Muslim di Amerika. Bukan di New York atau Los Angeles, tapi di North Dakota. Tempat yang mungkin tidak banyak orang bayangkan sebagai lokasi masjid pertama di Amerika. Masjid ini dibangun sama imigran Suriah dan Lebanon yang kerja jadi petani di sana.
Mereka datang ke Amerika dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik dan membawa serta tradisi serta kepercayaan mereka. Sejak itu, masjid-masjid mulai bermunculan di mana-mana di Amerika. Dari kota besar hingga pedesaan, masjid menjadi simbol kehadiran dan kontribusi komunitas Muslim di Amerika. Masjid nggak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga tempat ngumpul dan berkegiatan buat komunitas Muslim. Di sini, mereka bisa saling bertukar cerita, mendukung satu sama lain, dan memperkuat ikatan sosial. Di masjid, anak-anak belajar ngaji, remaja ikut kajian Islam, dan orang dewasa pada silaturahmi. Masjid menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran, tempat di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan dipraktikkan. Dan orang dewasa pada silaturahmi. Mereka berbincang, berdiskusi, dan merencanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Selain masjid, banyak juga tokoh Muslim yang punya peran penting dalam sejarah Amerika. Mereka tidak hanya dikenal di kalangan Muslim, tapi juga diakui oleh masyarakat luas. Sebut aja Malcolm X, aktivis yang perjuangkan kesetaraan ras di Amerika. Dia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan hak sipil, dan suaranya masih bergema hingga hari ini. Ada juga Muhammad Ali, petinju legendaris yang jago banget dan berani lantang nyuarain kebenaran. Ali tidak hanya dikenal karena kehebatannya di ring tinju, tapi juga karena keberaniannya dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. Tokoh-tokoh ini menginspirasi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka menunjukkan bahwa dengan keberanian dan keteguhan, kita bisa membuat perubahan yang signifikan. Mereka nunjukin kalau Muslim adalah bagian dari masyarakat Amerika dan bisa bikin Amerika lebih maju. Dari bidang seni, olahraga, hingga politik, kontribusi mereka sangat beragam dan berharga. Komunitas Muslim di Amerika terus berkembang dan beradaptasi, membawa dampak positif bagi masyarakat. Muslim Amerika jumlahnya berapa sih? Jujur, susah nyari tahu angka pastinya. Kenapa? Soalnya sensus di Amerika nggak nanyain agama. Tapi tenang, ada beberapa lembaga riset yang ngasih perkiraan berdasarkan survei dan data lain. Menurut Pew Research Center, perkiraan jumlah Muslim di Amerika tahun 2020 sekitar 3,45 juta jiwa, atau sekitar 1,1% dari total populasi. Angka ini diprediksi bakal terus naik dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan meningkatnya angka kelahiran dan imigrasi. Meskipun jumlahnya masih minoritas, komunitas Muslim di Amerika beragam banget. Ada yang keturunan Afrika Amerika, Arab, Asia Selatan, Eropa, dan Amerika Latin. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan ekonomi, tapi disatukan oleh agama yang sama. Melawan Islamofobia, perjuangan belum usai. Sayangnya, perjalanan komunitas Muslim di Amerika nggak selalu mulus. Mereka sering kena prasangka dan diskriminasi, terutama setelah tragedi 9/11. Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam jadi momok yang ngeganggu hidup mereka. Muslim seringkali digambarkan jelek di media. Mereka dituduh sebagai teroris, ekstremis, dan anti-demokrasi. Hal ini bikin mereka didiskriminasi dalam berbagai hal, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai akses terhadap layanan publik. Tapi, komunitas Muslim di Amerika nggak tinggal diam. Mereka aktif melawan Islamofobia dengan berbagai cara, seperti edukasi, advokasi, dan dialog antaragama. Mereka kerjasama dengan komunitas lain untuk membangun pengertian dan menghilangkan stereotip negatif tentang Islam. Masa depan cerah, harapan dan mimpi komunitas Muslim Amerika. Meskipun tantangan masih banyak, komunitas Muslim di Amerika tetap optimis. Mereka yakin bahwa Islam akan terus berkembang dan bikin Amerika lebih maju. Mereka berharap agar Islamofobia bisa diatasi dengan edukasi dan dialog. Mereka ingin hidup rukun dan damai dengan semua orang. Mereka juga bermimpi untuk terus nyumbang buat kemajuan Amerika di berbagai bidang. Komunitas Muslim Amerika adalah bagian dari masyarakat Amerika. Mereka adalah tetangga, teman, rekan kerja, dan sesama warga negara yang peduli dengan masa depan Amerika. Mari kita bersama-sama membangun Amerika yang lebih inklusif dan toleran bagi